Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai GPS handheld dan GPS geodetik. Kelompok 5, anggota dari kelompok 5 diantaranya yaitu ada Bagja, Rizal, lalu Salma, Aditya, Dwi, dan saya sendiri Andi. Yang pertama adalah GPS handheld. GPS handheld atau yang disebut juga GPS tracker adalah jenis GPS yang bentuk dan ukurannya sangat kecil yang mirip dengan handphone. Karena ukurannya sangat kecil, GPS ini sering digunakan untuk kegiatan outdoor sebagai peta dan kompas. Beberapa fitur yang akan ditemukan pada GPS tracker ini adalah layar sentuh, peta yang selalu update yang dapat memberikan pilihan jalan, kompas digital, altimeter, alarm, dan kamera serta dapat disambungkan pada komputer. Lalu selanjutnya untuk GPS geodetik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai GPS geodetik, di mana GPS geodetik atau bisa kita sebut juga GPS pemetaan adalah alat ukur yang menggunakan satelit yang mana mampu menangkap sinyal dari L1, L2, atau GNSS. Selain itu juga, GPS geodetik ini mampu merekam raw data yang secara umum dan memiliki format RINEX. Nah, adapun untuk gelombang L1, L2 tadi, di mana L1 ini membawa dan merekam data pseudorange dan data fase atau kode P dan CE beserta pesan navigasinya. Kemudian untuk gelombang 2 sendiri akan membawa kode P saja dan pesan navigasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu komparasi atau perbandingan GPS handheld dan GPS geodetik. GPS navigasi atau yang sering kita sebut handheld memiliki kelebihan yaitu harganya cukup murah, lalu ketelitian posisi akurasi sekitar 3-5 meter, ringan, mudah dibawa dan digunakan, serta bersifat absolut positioning yang mana dapat berdiri sendiri tanpa perlu GPS lain untuk pengambilan data koordinat. Sedangkan GPS geodetik harganya cukup mahal, namun ketelitian posisi akurasi yang dimilikinya sampai sekitar 5 sampai dengan 10 mm. Lalu GPS geodetik memerlukan 2 buah GPS untuk melakukan pengambilan data, yang satu menjadi base station sedangkan satunya lagi menjadi rover. Berdasarkan koordinat yang didapat dari pengukuran kedua GPS tersebut, hasil plotting koordinat prediksi pada citra Google Earth menunjukkan koordinat prediksi GPS geodetik lebih sesuai dengan jalur navigasi wahana dibandingkan dengan koordinat prediksi GPS navigasi. Hal ini menandakan bahwa memang ketelitian pada GPS geodetik memang lebih tinggi dibandingkan dengan GPS navigasi, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10 mm. Selanjutnya saya akan menjelaskan GPS statik, metode radial dan jaring. Metode radial dilakukan dengan melakukan penggunaan GNSS secara simultan sehingga terbentuk baseline antara base dan rover. Adapun pada metode jaring, tiap base maupun rover terhubung minimum oleh 2 baseline. Pengukuran GNSS diferensial statik dalam model radial tentunya memiliki waktu operasional yang lebih singkat sehingga berdampak pada biaya operasional yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan metode jaring. Adapun tingkat ketelitian, posisi yang dihasilkan berdasarkan Ramadan 2015 yang melakukan penelitian dengan membandingkan kedua metode tersebut dengan panjang baseline 200 meter dan lama pengukuran yang sama, memberikan perbedaan rata-rata sebesar 9,1 mm di sumbu easting, 2,7 mm di sumbu northing, dan 2,3 cm pada data tinggi. Untuk selanjutnya di sini ada pembacaan dan cek kualitas data RINEX, yang dimana RINEX berasal dari Singkatan Receiver Independence Exchange Format. Data RINEX merupakan data mentah dari
sebuah pengukuran GPS secara statik, data Linux juga berbentuk kode-kode yang sulit dipahami, sehingga data tersebut dapat diproses menggunakan software-software khusus seperti Contour, Gamit, dan lain-lain. Nah, data Linux juga merupakan data yang diambil oleh GPS melalui metode statik, yang dimana data Linux ini biasanya apabila ingin mendirikan atau membuat base station, karena dari data Linux ini memiliki ketelitian yang baik. Beberapa karakteristik dari format Linux yaitu database ini diberikan dalam unit panjang gelombang, dan prosedurnya dalam unit meter. Nah, sehingga di sini juga ada merupakan contoh dari data Linux, yang dimana data Linux di sini juga belum dapat diolah karena kita harus mengkonvert terlebih dahulu dan juga sulit untuk dibaca. Dan di sini juga di bawah juga merupakan data Linux yang sudah dikonvert dan juga dapat relasinya, kita dapat melihat kualitas mana yang baik dan juga yang kurang baik. Dan juga kita dapat membedakannya dari kata resultnya. Di sini ada result, yaitu ada pass, asset, dan enable. Yang dimana enable itu datanya kurang baik sehingga data tersebut tidak bisa dipakai dan juga harus dibuang, mungkin seperti itu. Kesimpulannya, GPS tracker atau GPS handheld adalah jenis GPS yang bentuk dan ukurannya mirip dengan handphone. GPS geodetik atau GPS pemetaan adalah alat ukur yang menggunakan satelit yang mampu menangkap signal dari L1, L2, atau GNSS. Gelombang L1 akan membawa dan merekam data pseudo range dan data fase atau kode P dan C atau A beserta pesan navigasi. Sedangkan gelombang L2 akan membawa kode P dan pesan navigasi. Berdasarkan koordinat yang didapat dari pengukurannya, hasil plotting koordinat prediksi pada citra Google Earth menunjukkan koordinat prediksi GPS geodetik lebih sesuai dengan jalur navigasi wahana dibandingkan dengan koordinat prediksi GPS navigasi. Metode radial dilakukan dengan melakukan pengukuran GNSS secara simultan, sehingga terbentuk baseline antara base rover, pengukuran GNSS, diferensial statik. Dalam mode radial tentunya memiliki waktu operasional yang lebih singkat, sehingga dampak pada biaya operasional lebih sedikit apabila dibandingkan dengan mode jaring. Lalu yang terakhir, data Linux merupakan data mentah dari sebuah pengukuran GPS secara statik. Data Linux berbentuk kode-kode yang sulit dipahami. Berikut adalah sumber-sumber yang kami cantumkan pada slide daftar pustaka ini. Jumlahnya kurang lebih ada 6 sumber dan seperti yang tertera pada layar. Barangkali sekian dari video persembahan yang dibuat oleh kelompok 5. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.